Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan ini, yang mana dalam kajian kita ini kita masih membaca dan mengulas dan mempelajari bagaimanakah isi keterangan dari kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh beliau Sayyidina Imam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana setelah beliau membuka kitab beliau dengan muqaddimahnya, lalu kemudian beliau menyebutkan dua riwayat hadis, yang mana riwayat hadis ini merupakan riwayat hadis yang sahih, dan ini merupakan dua hadis yang penting bagi kita untuk dijadikan pegangan dalam hidup kita jadikan pegangan di dalam pemahaman kita, karena memang dua hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang mendasari dan menjadi pondasi-pondasi utama di dalam agama kita, agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya mempelajari ilmu adalah wajib. Mempelajari ilmu itu hukumnya wajib ala kulli muslimin, bagi semua orang yang beragama Islam. Artinya setiap di antara kita yang kita mengaku sebagai umat Islam, yang kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi bagi kita semuanya yang mengaku sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang mengaku cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita mengakui seperti hal demikian, ada salah satu kewajiban yang patut untuk kita laksanakan, patut untuk kita berikan perhatian yang besar, yaitu thalabul ilmi. Kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi yang penting untuk kita ketahui, bahwa yang dimaksud thalabul ilmi, mempelajari ilmu yang kemudian mempelajari ilmu ini hukumnya wajib, yaitu adalah mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang telah diwariskan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu-ilmu tentang bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari sisi ibadahnya, baik itu dari sisi muamalatnya, baik itu dari sisi hubungan antar jenisnya, baik itu dari sisi keyakinan hatinya, baik dari sisi tasawufnya atau bagaimana kita berakhlak. Maka semua ilmu-ilmu ini merupakan ilmu-ilmu yang wajib hukumnya untuk dipelajari. Sehingga dari situ, ketika kita menjadi salah satu dari bagian umat Islam, kita menjadi salah satu bagian dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengaku cinta kepada beliau, lalu kemudian kita enggan, kita berat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh beliau, diwariskan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya sikap kita yang seperti demikian merupakan tindakan-tindakan yang meninggalkan kewajiban dari seorang muslim. Sebagaimana kita meyakini bahwa ketika ada orang yang dia itu dianggap berdosa karena dia meninggalkan salah satu dari sholat 5 waktu, maka sebenarnya seperti itu pula lah ketika ada di antara kita yang tidak mempelajari ilmu-ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengerti tentang bagaimanakah wudhu yang benar, kita tidak mengerti bagaimanakah batal-batalnya wudhu, kita tidak mengerti tentang seperti apa yang dimaksud dengan najis, seperti apa yang dimaksud dengan mutanajis, seperti apakah yang dimaksud dengan suci, dan bagaimanakah tindakan-tindakan kita atau mempraktekkan tentang suci, najis, dan mutanajis tersebut di dalam kehidupan kita. Kita enggan untuk mempelajarinya. Maka keengganan kita itu merupakan tindakan yang bisa mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk menyadari bahwa memahami tentang hal-hal tersebut,
memahami dan mengerti tentang hal-hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita, merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa melakukan sholat dengan benar, bagaimana kita bisa melakukan tutup aurat dengan benar, bagaimana kita bisa menghadap kiblat dengan benar, bagaimana kita bisa melaksanakan zakat dengan benar, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan benar, bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban haji dengan benar, bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban umroh dengan benar, bagaimana kita bisa melakukan jual beli dengan benar, bagaimana kita bisa melakukan akad hutang dengan benar, bagaimana kita bisa melaksanakan akad wakaf dengan benar, bagaimana kita bisa melaksanakan segala macam kewajiban, walaupun mungkin itu adalah tindakan-tindakan kita lintas atau antar jenis lawan jenis kita. Kita sebagai laki-laki dalam keseharian kita ini sering bersinggungan dengan orang-orang lawan jenis kita, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Dalam hal yang seperti ini, agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengaturnya, sudah memberikan rambu-rambunya. Kapankah kita boleh melakukan satu hal dan kapankah kita tidak boleh melakukan satu hal tertentu. Yang mana ini semuanya merupakan kewajiban kita untuk mengerti, kewajiban kita semuanya untuk memahami, sehingga jangan sampai di antara kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti tentang hal-hal yang seperti demikian. Terutama lagi ketika kita hidup di satu daerah, yang mana di daerah kita ini sudah banyak para kiai-kiai, sudah banyak para ustadz-ustadz, sudah banyak para habaib yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu tersebut. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk pergi kepada beliau, belajar tentang ilmu-ilmu yang seperti demikian. Jangan sampai juga kita meninggalkan sesuatu yang wajib ini, yang mana ini merupakan perintah langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita meninggalkannya karena kita sibuk untuk melakukan hal-hal yang sunnah, atau bahkan yang lebih parah daripada itu, kita meninggalkan sesuatu yang wajib karena kita sibuk dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sebenarnya mubah dari sisi syariat. Ilmu ini seandainya dipelajari tidak mendatangkan pahala dan juga tidak mendatangkan dosa, karena memang mempelajari ilmu-ilmu tersebut berhukum mubah. Lalu kemudian kita memiliki rasa perhatian yang besar, memiliki rasa peduli yang besar terhadap ilmu-ilmu yang mubah ini, sehingga kemudian kita terlalu fokus dengan ilmu-ilmu yang mubah hingga kemudian kita meninggalkan dan melupakan ilmu-ilmu yang sebenarnya wajib untuk kita pelajari. Perlu kita ingat bersama bahwa suatu saat nanti kita akan berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpulang kepada Allah, kita semuanya akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita lakukan di alam dunia ini. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang wajib karena sesuatu yang sunnah, ini merupakan suatu hal yang sudah tidak baik. Apalagi kalau kemudian kita meninggalkan sesuatu yang wajib karena melakukan hal-hal yang mubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini harapannya kita semuanya bisa menjadi sadar manakah hal-hal yang memang perlu untuk kita lakukan dan manakah hal-hal yang sekiranya tidak perlu untuk kita lakukan. Manakah hal-hal yang memang perlu untuk mendapatkan porsi perhatian yang besar dan manakah kiranya hal-hal yang secukupnya saja kita perhatikan. Dan itu semuanya kalau kita menginginkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia ini bagi kita, keluarga kita, dan juga orang-orang di sekeliling kita, maka tidak ayal dan tidak bukan perhatian yang memang patut untuk kita curahkan dengan semaksimal mungkin adalah perhatian kita terhadap agama yang telah dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan riwayat pertama yang telah disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab beliau. Hadis yang kedua sebagai bentuk targhib, sebagai motivasi bagi kita semuanya ketika kita menjalankan kewajiban untuk mencari ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan riwayat hadis yang kedua, yaitu sabda Gusti Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa saja di antara kita, entah itu laki-laki ataupun perempuan, entah itu kecil atau dewasa, entah itu muda atau yang tua, ketika mereka ini, kita semuanya ini mau melangkahkan kaki kita, mau mengambil tindakan, mau mengambil sikap, yang mana tindakan kita, sikap kita, langkah kita tersebut mengarah kepada thalabul ilmi,
mengarah kepada mencari pemahaman, mencari pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mencari pemahaman tentang agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sisi syariatnya atau sisi akidahnya, bagaimanakah keyakinan kita kepada Allah yang benar, bagaimanakah keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, bagaimanakah keyakinan kita terhadap hari akhirat yang benar, dan lain sebagainya. Atau sisi akhlaknya, sisi tasawufnya, bagaimanakah hendaknya kita menghiasi hati-hati kita yang benar, bagaimanakah kita hendaknya membuang penyakit-penyakit hati dengan benar dan baik. Ketika kita berani mengambil sikap kepada arah-arah yang langkah-langkah yang seperti demikian, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga Allah taala ini adalah salah satu yang senantiasa kita harap-harapkan nanti di alam akhiratnya. Kita akan bisa mencapai cita-cita tersebut. Kita akan bisa sampai kepada surga tersebut selama kita mau untuk memahami dan mengerti bagaimana ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ilmu itu, tanpa pemahaman-pemahaman dari ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mustahil bagi kita semuanya untuk bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seakan-akan hadis ini sedang memberikan satu isyarat kepada kita tentang konsekuensi. Kalau kita memang ingin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, kalau kita memang ingin mendapatkan balasan di akhirat nanti berupa surga, maka konsekuensi yang harus kita ambil di alam dunia ini adalah kita harus memiliki rasa tekun, harus memiliki rasa rajin, harus memiliki rasa semangat, harus memiliki rasa perhatian, harus memiliki rasa peduli yang besar kepada ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajarinya, setelah kita memahaminya, setelah kita mengerti tentang hal-hal tersebut, maka penting bagi kita semuanya untuk mengamalkan bagaimanakah kiranya aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita akan bisa menjadi orang-orang yang soleh, kita bisa menjadi orang-orang yang solihah, yang mana dengan hal ini akan mudah mengantarkan kita untuk sampai kepada apa yang telah kita cita-citakan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Namun kalau kemudian kita itu enggan untuk melakukan hal-hal tersebut, kita justru malah asyik dengan kebalikannya. Kita asyik dengan duniawi kita asyik dengan maksiat kita asyik dengan syahwat kita asyik dengan nafsu kita, maka jangan harap apa yang telah kita cita-citakan berupa kenikmatan di alam akhirat nanti akan bisa kita capai. Bahkan mungkin justru akan didapatkan oleh orang-orang seperti ini, yaitu kehidupan yang sengsara, kehidupan yang tidak enak nanti di alam akhiratnya. Dan memang benar, dalam riwayat hadis yang lainnya, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, huffatil jannatu bil makarih. Yang namanya surga itu dipagari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Kita perlu untuk melakukan mujahadah, kita perlu untuk melakukan tirakat, kita perlu untuk melakukan riyadhah, melawan hawa nafsu kita, melawan syahwat kita, kalau kita memang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah taala itu dengan angan-angan saja, dengan hal-hal yang mengenakkan diri kita. Tentunya untuk bisa sampai kepada surga Allah, kita perlu untuk melawan segala yang diinginkan oleh nafsu kita sendiri, melawan keinginan-keinginan syahwat kita sendiri. Dengan kita itu betah dengan meninggalkan atau meminimalisirkan tidur kita, kita harus betah dengan mengurangi makan kita harus betah untuk selalu tidak menuruti kemauan dari nafsu-nafsu kita masing-masing. Kita fokus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus untuk menghadap kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan kegiatan di alam dunia ini, entah sosialnya, entah yang lain sebagainya, sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimau oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memang rata-rata itu semuanya tidak sama dengan apa yang dimau oleh nafsu kita masing-masing. Bahkan lebih jauh daripada itu, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Muwafaqat, beliau menandaskan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala
aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan melalui lisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun akan selalu berbanding terbalik dengan nafsu kita masing-masing. Seakan-akan beliau ingin memberikan satu pemahaman bahwa yang namanya hukum-hukum Allah, yang namanya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala hingga kapanpun tidak akan pernah bisa rukun berjalan bersama dengan nafsu yang ada di dalam diri manusia ini. Semuanya serba diatur, tidak boleh begini harus begini, tidak boleh begini harus begini, dan memang itulah yang harus kita lewati kalau memang kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kebalikannya, wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan yang dinamakan dengan neraka itu dipagari oleh Allah, dihiasi oleh Allah di sekelilingnya dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat kita, disenangi oleh nafsu-nafsu kita. Kita akan merasa nyaman, nafsu kita akan merasa nyaman, syahwat kita akan merasa betah dengan melakukan hal-hal tertentu yang mana nanti endingnya, akhir dari kegiatan-kegiatan seperti itu justru akan menyebabkan kita terseret untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari semua ulasan-ulasan ini kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita dan orang-orang yang kita sayangi senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak diridhoinya. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, pikiran-pikiran kita, tindak tanduk kita selalu terarah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.